Semua orang bilang KPR itu aman selama Anda bayar tepat waktu. Sayangnya, itu mitos. Di 2026, banyak orang berpenghasilan stabil pun terancam gagal bayar. Kenapa? Karena 3 kesalahan fatal yang tidak pernah Anda sadari. Dengar baik-baik. Kita sudah membahas ancaman ekonomi global Amerika yang akan goyah di 2026. Kita sudah bedah krisis dalam negeri yang membuat daya beli kita anjlok. Sekarang pertanyaannya, bagaimana nasib bom waktu terbesar yang sudah menempel di leher Anda? Ya, betul. Cicilan kredit pemilikan rumah Anda. Anda bekerja keras selama 10 tahun, 15 tahun. Tetapi tanpa disadari, Anda sedang melakukan 3 kesalahan fatal yang bisa membuat Anda gagal bayar. Bank sudah memasang jebakan yang siap meledak di tahun 2026. Dan taruhannya adalah rumah Anda bisa disita. Tenang, di video ini saya akan membongkar 3 kesalahan fatal pemegang KPR yang tidak akan pernah dibahas oleh marketing bank. Ini adalah panduan pertahanan KPR Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan strategi keuangan seperti ini yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Baik, kita mulai. Kesalahan fatal nomor 1. Anda tidak memiliki strategi bunga mengambang. Masalahnya, kesalahan fatal nomor 1, Anda tidak memiliki strategi untuk bunga floating Anda. Anda membiarkan KPR Anda mengambang begitu saja selama bertahun-tahun. Awalnya santai, Anda berpikir, kemarin kan bunganya turun. Tiba-tiba ekonomi global berguncang, sentimen berubah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Tagihan KPR Anda melonjak, tepat saat Anda harus bayar daftar ulang sekolah anak. Rasanya seperti ditampar, cicilan naik, tabungan tersedot, mental terguncang. Dengarkan saya, floating bukan musuh. Yang menjadi musuh adalah floating tanpa strategi. Anda seperti menyetir di jalan tol malam-malam tanpa lampu, berharap langit selalu cerah padahal badai finansial bisa datang kapan saja. Mengapa ini berbahaya? Pertama, arus kas Anda tercekik pelan-pelan. Bunga mengambang mengikuti mood pasar. Kenaikannya mungkin hanya 100.000 atau 200.000. Anda berpikir, kecil. Tetapi kalau terus-menerus ritme Anda menabung terganggu. Rencana membangun dana darurat 6-9 bulan menjadi tertunda. Kedua, jebakan psikologis. Anda berkata pada diri sendiri, tenang, nanti juga turun lagi. Kadang iya, kadang tidak. Masalahnya dompet Anda tidak bisa menunggu. Ketika tagihan naik 1-2 juta, Anda kewalahan dan mulai menutupi dengan kartu kredit. Ketiga, tidak ada kepastian 12-24 bulan ke depan. Keluarga butuh kepastian untuk biaya sekolah, kesehatan, dan kebutuhan lain. Floating tanpa rencana membuat semua rapuh. Keempat, risiko timing yang buruk. Jika Anda freelance atau pengusaha dengan penghasilan tidak tetap, bagaimana rasanya ketika cicilan naik saat orderan sedang sepi? Anda bisa telat bayar dan kena denda. Gejala-gejalanya, coba jujur pada diri sendiri. Tagihan KPR naik turun seperti roller coaster setiap bulan. Anda mulai memotong pos belanja untuk menutupi cicilan. Anda menggunakan pinjaman untuk membayar tagihan. Anda tidak tahu kapan harus mereview kontrak. Setiap dapat notifikasi tagihan, mood Anda hancur seharian. Jika Anda mengalami 2 saja dari gejala ini, alarm Anda menyala. Anda butuh kendali. Solusinya, langkah pertama, audit kontrak KPR Anda. Ambil map KPR yang sudah berdebu, buka dan catat. Sisa tenor, berapa tahun atau bulan. Skema bunga, mengambang murni atau pernah fix. Tanggal negosiasi terakhir. Spread, bunga acuan ditambah berapa persen. Semua biaya admin dan penalti. Langkah kedua, lock cerdas dengan skema hybrid. Jangan takut dengan kata fix. Anda tidak perlu mengunci semuanya. Ambil strategi hybrid. Kunci bunga Anda di angka tertentu untuk 2-3 tahun ke depan. Dengan begitu, Anda mendapat ritme cicilan yang bisa diprediksi. Langkah ketiga, simulasi skenario. Uji 3 skenario. Bagaimana jika bunga naik 1%? Bagaimana jika bunga naik 2%? Bagaimana jika bunga naik 3%? Hitung apakah cicilan Anda masih aman dan rasio utang masih wajar. Langkah keempat, pasang kalender review 6 bulanan. Buat alarm di HP untuk review setiap 6 bulan.
Cek apakah cicilan naik, apakah rasio utang masih sehat, ada penawaran hybrid yang lebih baik. Langkah kelima, negosiasi dengan bank. Gunakan skrip ini. Halo, saya nasabah KPR aktif. Saya sedang merencanakan keuangan keluarga 24 bulan ke depan. Saat ini saya di skema floating. Saya butuh kepastian arus kas. Apakah ada opsi fix sebagian atau hybrid dengan spread yang wajar? Saya siap autodebit dan komit disiplin. Kata kuncinya, kepastian arus, hubungan kualitas, spread wajar. Nah, itu kesalahan fatal pertama. Masih ada 2 lagi yang harus kita bahas. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel Asupan Otak, supaya Anda selalu dapat strategi finansial yang praktis dan aplikatif. Lanjut ke kesalahan fatal kedua. Kesalahan fatal nomor 2, Anda tidak punya bumper KPR, alias dana cadangan khusus cicilan. Banyak orang fokus mengejar pelunasan cepat atau upgrade gaya hidup. Laptop baru, liburan, renovasi. Kedengarannya asik, tetapi mereka lupa membangun bumper KPR. Begitu pemasukan terganggu 1-2 bulan karena proyek mundur, order sepi, atau klien telat bayar, ritme pembayaran langsung kacau. Telat sehari menjadi seminggu, kena denda. Rekam jejak pembayaran yang tadinya rapi menjadi berantakan. KPR itu maraton, bukan sprint. Maraton butuh ritme dan air minum di sepanjang jalan. Bumper KPR adalah air minum itu. Apa itu bumper KPR? Sederhana, 6 kali cicilan bulanan Anda yang disimpan di tempat aman dan mudah diambil. Tujuannya spesifik, menjaga kelancaran cicilan di saat badai lewat. Misalnya cicilan Anda 4 juta rupiah per bulan, maka bumper Anda adalah 24 juta rupiah. Mengapa ini penting? Pertama, kejutan kecil tidak merusak ritme Anda. Anak sakit butuh opname, motor turun mesin, proyek tertunda. Semua bisa diatasi tanpa telat bayar cicilan. Kedua, Anda tidak terpaksa menjual aset pelindung di momen yang buruk. Tanpa bumper, begitu ada guncangan, Anda refleks menjual emas, padahal besok aset itu bisa menjadi benteng daya beli keluarga. Ketiga, stres rumah tangga turun. Begitu telat bayar dan kena denda, emosi naik, komunikasi dengan pasangan jadi kaku. Padahal sumbernya sederhana, Anda tidak punya tameng. Cara membangun bumper KPR. Langkah pertama, hitung cicilan bersih bulanan. Catat semua, pokok, bunga, admin, dan asuransi. Misalnya total 4 juta rupiah. Target bumper adalah 6 kali 4 juta, sama dengan 24 juta. Langkah kedua, pisahkan rekening khusus. Buat rekening terpisah khusus bumper KPR. Jangan digabung dengan belanja harian atau dana darurat umum. Beri nama jelas, bumper KPR 6 kali. Langkah ketiga, otomasi setoran. Atur autodebit 1 hari setelah gajian. Ambil 10-20% dari pemasukan atau angka tetap bulanan. Otomasi menghapus drama negosiasi dengan diri sendiri. Langkah keempat, ritme isi ulang. Ada 3 mode. Mode stabil, gaji tetap, target 6 kali cicilan dalam 6-12 bulan. Setor angka tetap plus 50% dari bonus. Mode fluktuatif, freelance atau komisi, target 8-9 kali cicilan. Pola 70-30, bulan gemuk 70% masuk bumper, bulan tipis setor simbolis minimal. Mode pemulihan, baru keteteran. Prioritas, stabilkan dulu aja pembayaran dulu, hentikan kebocoran, lalu mulai isi bumper dari 1 kali cicilan naik bertahap. Langkah kelima, aturan pakai yang tegas. Bumper KPR hanya untuk kelancaran cicilan, bukan untuk belanja diskon, liburan, atau renovasi gaya-gayaan. Jika harus terpakai, catat tanggal dan jumlahnya, lalu jadwalkan isi ulang. Peta 90 hari pertama. Hari pertama sampai hari ke-7. Hitung cicilan all-in, buka rekening khusus, set auto debit kecil 5% gaji. Hari ke-8 sampai 30, pindahkan pengeluaran tidak penting, jual barang nganggur, target 0,5 sampai 1 kali cicilan. Hari ke-31 sampai 60, naikkan auto debit 1 sampai 2%, bidik 2 sampai 3 kali cicilan. Hari ke-61 sampai 90, pertahankan ritme, bidik 4 sampai 5 kali cicilan. Jika ada bulan gemuk, tembak ke 6 kali. Begitu Anda mencapai 6 kali cicilan, rayakan sederhana,
Lalu kunci disiplinnya. Kesalahan fatal nomor 3, mengabaikan asuransi. Masalahnya, kesalahan fatal nomor 3, Anda mengabaikan asuransi jiwa dan kebakaran. Banyak orang merasa semua sudah tercover otomatis. Anda berpikir, kan sudah ada asuransi dari KPR, polis ikut bank, marketing bilang aman. Disinilah jebakannya. Asuransi bukan tombol ajaib. Tidak semua risiko ditanggung, harus dicek satu-satu. Jika tidak, saat benar-benar butuh, prosesnya ribet. Di saat hati sedang rapuh, Anda malah disuruh bolak-balik urus kertas. Asuransi kebakaran yang harus direview. Pertama, nilai pertanggungan. Harus sama dengan biaya membangun ulang bangunan, bukan harga pasar rumah termasuk tanah. Tanah tidak terbakar. Tanyakan ke bank berapa nilai pertanggungan bangunan saat ini dan apakah ada eskalasi tahunan mengikuti inflasi material. Jika nilai pertanggungan terlalu kecil, premi mungkin murah, tetapi saat terjadi klaim, ganti ruginya kurang. Anda tetap harus mengeluarkan uang. Kedua, pengecualian dan rider. Baca bagian pengecualian, banjir, angin topan, petir, longsor, gempa. Jika wilayah Anda rawan banjir, tanyakan rider banjir. Jika rawan angin kencang, tanyakan rider angin topan. Rider itu menyesuaikan jaket dengan cuaca di tempat Anda. Ketiga, biaya sendiri, deductible. Baca berapa biaya yang harus Anda tanggung saat klaim. Nilainya mungkin kecil, seperti harus disiapkan supaya tidak kaget. Keempat, dokumentasi properti. Punya file digital, foto fasad luar, semua ruangan, plafon, instalasi listrik, nota renovasi besar, denah sederhana. Simpan juga kontak agen asuransi di HP. Ini mempercepat proses klaim. Asuransi jiwa kredit, payung diam-diam. Jika pencari nafkah utama meninggal, KPR bisa menjadi beban berat bagi keluarga. Asuransi jiwa kredit dirancang untuk menutup sisa pokok sesuai polis, supaya keluarga tetap punya rumah, tidak harus memilih antara menjual rumah atau tenggelam utang. Yang perlu dicek, jenis dan pola menurun, nilai pertanggungan mengikuti sisa pokok yang makin turun. Nama tertanggung benar sesuai pencari nafkah, masa pertanggungan selaras dengan tenor KPR, kondisi kesehatan awal jujur, jangan ada yang ditutupi, bisa membuat klaim gagal. Syarat klaim, masa tunggu, batas usia, kondisi penyakit, dokumen yang diminta. Koordinasi dengan keluarga, pastikan pasangan tahu keberadaan polis, simpan nomor kontak klaim. Folder klaim yang menyelamatkan waktu. Buat satu folder fisik dan satu folder digital berisi salinan polis asuransi kebakaran dan jiwa kredit, KTP, KK, dokumen identitas, sertifikat, SPK, jadwal angsuran KPR, foto properti sebelum kejadian, nota renovasi besar, nomor kontak klaim. Letakkan di tempat mudah diingat, beri label besar, ceritakan ke pasangan, supaya jika ada apa-apa, Anda tidak panik mencari berkas di tengah stres. Tanda bahaya. Anda perlu review serius jika tidak tahu berapa nilai pertanggungan bangunan saat ini. Polis tidak pernah disesuaikan setelah renovasi besar. Rumah di area rawan banjir atau angin tetapi tidak ada rider. Tidak punya salinan polis jiwa kredit. Keluarga tidak tahu kontak klaim atau lokasi berkas. Ada perubahan status kesehatan tetapi tidak pernah update ke polis. Jika 2 atau lebih terjadi, saatnya merapikan. Tidak perlu takut. Ambil 30 menit hari ini untuk cek polis, besok 30 menit untuk menelpon customer service. Pelan-pelan, tapi jadi. Protokol 7 langkah saat musibah. Semoga tidak pernah terpakai, tetapi jika butuh, pertama, selamatkan jiwa dulu. Matikan listrik, evakuasi keluarga, panggil bantuan. Kedua, amankan area, jangan mengubah lokasi kejadian. Ketiga, dokumentasi cepat, foto atau video dari berbagai sudut. Keempat, cari kontak dan polis di folder Anda. Kelima, kontak klaim. Telepon atau email, catat nomor laporannya. Keenam, siapkan berkas, identitas, kronologi, foto kerusakan. Ketujuh, simpan semua komunikasi, tanggal, nama petugas, ringkasan percakapan. Proses yang tenang dan tertib memperbesar peluang klaim lancar. Jadi, strategi pemenangnya jelas Sobat Asupan Otak. Anda tidak bisa hanya pasrah mencicil KPR dan berharap yang terbaik. Anda harus proaktif. Pilar 1. Hubungi bank Anda minggu ini. Tanyakan apakah bunga KPR bisa di-lock, jadi fixed atau hybrid. Pilar 2. Bangun bumper KPR minimal 6 kali cicilan bulanan dalam bentuk yang mudah diakses. Pilar 3. Bongkar polis asuransi Anda. Baca detail-detailnya.
Pastikan benar-benar melindungi Anda, bukan hanya menguntungkan bank. Dengarkan saya baik-baik. Memiliki rumah itu impian, tetapi mempertahankan rumah adalah perang yang sesungguhnya. Krisis 2026 adalah mesin penyaring. Dia akan memisahkan mana orang yang kelihatannya punya rumah, padahal rumah masih milik bank, dan mana yang benar-benar memiliki rumah karena sudah siap. Komen di bawah, dari 3 kesalahan fatal ini, mana yang sedang Anda lakukan? Jujur saja, kita tidak menghakimi, kita berjuang bersama di sini. Jangan lupa like video ini kalau membuka mata Anda soal KPR. Dan yang paling penting, subscribe channel Asupan Otak, supaya kita bisa belajar dan selamat bersama menghadapi tantangan finansial ke depan. Masa depan finansial Anda 100% di tangan Anda sendiri. You are in control. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap cerdas mengelola keuangan.